Halo teman-teman, selamat datang di channel aku, Nur Ismaya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya. Pada video kali ini kita lanjut akan membahas tes wawasan kebangsaan untuk mempersiapkan diri teman-teman untuk mempersiapkan tes CPNS tahun 2021 mendatang. Pada video ini kita tetap membahas tes wawasan kebangsaan bagian Pancasila. Marilah kita bahas soal dan pembahasannya. Langsung saja ya teman-teman ke soal yang pertama. Makna causa prima adalah A. Sila dalam Pancasila ada yang memiliki kedudukan khusus yang menjadi pengikat sila yang lain. B. Penyebab utama sila-sila yang saling komplementer. C. Pancasila merupakan unsur pokok falsafah bangsa Indonesia. D. Pancasila menjadi kerangka tujuan bangsa Indonesia. Atau E. Pancasila merupakan unsur pokok dalam pembuatan Undang-Undang Dasar 1945. Teman-teman, makna causa prima adalah sebab pertama yang disebabkan oleh segala sesuatu yang disebut oleh berbagai agama dengan nama masing-masing agama dan sifatnya mengikat sifat sila-sila yang lain. Jadi makna causa prima adalah A. Sila dalam Pancasila ada yang memiliki kedudukan khusus yang menjadi pengikat sila yang lain. Lanjut ke soal selanjutnya, pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mencirikan ideologi Pancasila adalah A. Pasal 1, 27, 28, 29, dan 33. B. Pasal 2, 5, 11, 13, dan 20. C. Pasal 3, 4, 5, 11, dan 13. D. Pasal 1, 27, 30, 31, dan 32. Atau E. Pasal 30, 31, 32, 33, dan 34. Ideologi Pancasila berbeda dengan ideologi dunia yang lain. Hal yang membedakan terdapat di pasal 1, 27, 28, 29, dan 33. Jadi pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mencirikan ideologi Pancasila adalah A. Pasal 1, 27, 28, 29, dan 33. Soal berikutnya, maklumat Wapres nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 berisikan tentang A. Pembentukan partai politik. B. Perubahan sistem pemerintahan presidensil. C. Perubahan KNIP menjadi lembaga legislatif. D. Pembubaran kabinet parlementer. Atau E. Pembubaran konstitusi. Isi maklumat pada soal adalah perubahan KNIP menjadi lembaga legislatif. Jadi maklumat Wapres nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 berisikan tentang C. Perubahan KNIP menjadi lembaga legislatif. Selanjutnya, salah satu isi Dekret 5 Juli 1956 adalah A. Pembubaran DPA. B. Pembentukan MPRS dan DPAS. C. Penetapan kembali konstituante. D. Berlakunya kembali Undang-Undang Dasar sementara 1950. Atau E. Penetapan pemerintahan presidensial. Isi dari Dekret Presiden 5 Juli yaitu dibubarkannya konstituante. 2. Diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945. 3. Tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar sementara 1950. 4. Dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara yang diberlakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Jadi
Salah satu isi Dekrit 5 Juli adalah pembentukan MPRS dan DPAS. Jadi jawaban yang benar pada soal ini adalah B, pembentukan MPRS dan DPAS. Soal berikutnya, ciri-ciri demokrasi terpimpin adalah A. Dominasi seorang pemimpin, B. Partai politik memegang peranan penting, C. Merupakan gambaran konkret demokrasi Pancasila, D. Adanya pemimpin sepanjang masa, atau E. Presiden dapat diberhentikan oleh MPR. Adapun ciri-ciri demokrasi terpimpin yaitu kekuasaan presiden atau pemimpin, peran partai politik terbatas, peran militer semakin besar, paham komunisme berkembang, anti kebebasan pers, sentralisasi pemerintahan pusat, dan terjadi pelanggaran HAM. Jadi ciri-ciri demokrasi terpimpin yang ada pada soal adalah dominasi seorang pemimpin. Soal selanjutnya, berikut ciri khas pemerintahan pada masa Orde Baru, kecuali A. Kehidupan demokrasi yang terkekang, B. Rakyat adil dan makmur, C. Indonesia berada pada masa kejayaannya, D. Sentralistik kekuasaan, atau E. Kebebasan pers. Ciri-ciri pemerintahan pada masa Orde Baru adalah pembangunan di segala bidang, pengadaan penataran P4, Pancasila sebagai asas tunggal, duifungsi ABRI, sentralisasi politik, pertumbuhan ekonomi yang pesat, perkembangan dalam sektor usaha, dan perkembangan politik. Jadi yang bukan ciri pemerintahan Orde Baru adalah ruang gerak pers sangat dibatasi. Jadi jawabannya adalah E. Lanjut ke soal berikutnya. Berikut penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Baru, kecuali A. Tidak adanya batasan jabatan presiden, B. Monopoli di bidang ekonomi oleh kelompok tertentu, C. Kebebasan pers, D. Sentralistik pemerintahan, atau E. Banyaknya praktik KKN. Yang bukan merupakan penyimpangan masa Orde Baru adalah kebebasan pers. Penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Baru: tidak adanya batasan jabatan presiden, monopoli di bidang ekonomi oleh kelompok tertentu, sentralistik pemerintahan, banyaknya KKN. Latar belakang dicetuskannya Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia adalah A. Sejarah bangsa Indonesia yang majemuk, B. Masyarakat Indonesia multikultur, C. Kitab Sutasoma dikarang oleh Empu Prapanca, D. Kondisi wilayah negara Indonesia berupa kepulauan, atau E. Dianggap yang mewakili aspirasi bangsa Indonesia. Sejarah bangsa Indonesia yang majemuk sehingga The Founding Father mempunyai pandangan falsafah bangsa demikian. Sehingga latar belakang dicetusnya Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia adalah A. Sejarah bangsa Indonesia yang majemuk. Soal selanjutnya, alinea 4 dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak boleh diubah atau amandemen dikarenakan merupakan A. Falsafah hidup bangsa, B. Pokok Undang-Undang Dasar 1945, C. Cita-cita bangsa, D. Tujuan bangsa, atau E. Bukti perjuangan bangsa. Alinea 4 dalam Undang-Undang Dasar 1945 berisikan mengenai nilai-nilai Pancasila yang merupakan falsafah hidup bangsa Indonesia.
Alinea 4 dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak boleh diubah atau diamandemen dikarenakan merupakan a. falsafah hidup bangsa. Soal yang terakhir. Menurut Pancasila, pendidikan di Indonesia bertumpu pada 4 soko guru berikut kecuali A. Learning to do, B. Learning to heaven, C. Learning to believe, D. Learning to live together, atau E. Learning to know. Menurut Pancasila, pendidikan di Indonesia bertumpu pada 4 soko guru telah ditetapkan juga oleh salah satu badan PBB yaitu UNESCO sebagai standarisasi pendidikan di dunia yaitu learning to do, learning to be, and learning to live together. Jadi yang bukan merupakan 4 soko guru adalah B, learning to heaven. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Sampai bertemu di video kita selanjutnya. Semoga soal dan pembahasan yang telah aku sampaikan dapat menjadi sumber untuk teman-teman belajar untuk mempersiapkan diri dalam CPNS mendatang. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.